Logo TikTok bukan cuma gambar not balok loh, tapi sebenarnya adalah huruf D. Saat pertama kali dibuat tahun 2016, aplikasi itu punya nama lain yaitu Douyin. Logo itu belum banyak berubah sejak saat itu dan hanya mengalami revisi kecil. Logo ini dibuat oleh seorang desainer tak dikenal yang mengambil inspirasi dari konser yang pernah didatanginya. Ini sekarang menjadi logo paling dikenal di dunia dengan pengguna aplikasi bulanan lebih dari 1,1 miliar. Meskipun logonya tidak punya kaitan langsung dengan nama TikTok. Kita semua pasti kenal duyung Starbucks yang ikonis itu kan? Tapi ternyata dia menyimpan rahasia. Saat tim kreatif Starbucks mendesain logo, duyung itu luar biasa cantik, sampai-sampai nyaris tampak seram. Duyung itu nggak kayak manusia, tapi lebih mirip robot atau makhluk dunia lain yang berpura-pura menjadi salah satu dari kita. Tim tersebut sadar bahwa itu karena wajahnya simetris sempurna, tidak seperti manusia manapun. Nah, coba perhatikan baik-baik wajahnya. Bayangan di bagian kanan lebih banyak dan hidung kanannya juga lebih rendah. Tim membuatnya tidak simetris agar tampak lebih bisa didekati dan ramah. Tidak seperti kebanyakan merek lain, penggawa produk olahraga, Adidas, punya 4 logo berbeda. Ada 3 garis khasnya yang langsung bisa dikenali, juga 3 desain lain dengan rahasia tersembunyi. Desain 3 daun mewakili ketiga bagian dunia di mana kamu bisa membeli produk-produk Adidas, yaitu Amerika Utara, Eropa, dan Asia. 3 strip miringnya mirip gunung, bertujuan untuk menyampaikan pesan bahwa mereka mampu mengatasi tantangan dan mengejar tujuan, apapun yang terjadi. Terakhir, logo yang bundar mewakili globe yang mengartikan bahwa merek ini cepat beradaptasi terhadap perubahan. Masing-masing logo dipakai untuk jenis produk yang berbeda. 3 garisnya muncul pada semua produk. Logo 3 daun untuk pakaian kasual dan sepatu, logo gunung untuk pakaian yang dibuat bagi atlet profesional, dan globe jika merek ini bekerja sama dengan para desainer ternama. Pesaing Adidas, Nike, juga memiliki rahasia yang tersimpan di logonya. Nike diambil dari nama Dewi Kemenangan Yunani dan tanda centang pada logo merek itu mewakili sayapnya. Kamu tidak mungkin melewatkan detail ini dalam logo restoran pizza Little Caesars. Coba lihat pakaian laki-laki ini. Garis-garis di sepanjang tepi bawah pakaiannya bukanlah pola acak, melainkan huruf LC yang ditulis berulang-ulang. Paham kan? LC untuk Little Caesars. Desainnya diubah guna memasukkan kedua huruf itu pada tahun 2017. Sebelumnya, bagian bawah kainnya cuma desain Romawi klasik biasa. Unilever adalah perusahaan induk dari sejumlah besar merek, termasuk Lipton, Dove, dan es krim favorit kita semua, Magnum. Logo itu berupa huruf U biru besar, tapi coba perhatikan baik-baik, maka akan kamu lihat logo ini tersusun atas banyak simbol kecil. Tiap ikon mewakili satu aspek unik dari bisnis ini, sekaligus kecintaan perusahaan itu terhadap keberlanjutan. Ada ikon bibir genit yang mewakili komunikasi dan transparansi, seekor merpati untuk melambangkan kebebasan, juga cabai rawit mungil yang mewakili bahan-bahan segar dalam berbagai produk Unilever. Totalnya terdapat 24 gambar mini di dalamnya. Cobalah lihat, apa kamu bisa menemukan semuanya. Staples mengubah logonya pada tahun 2019, tapi logo lamanya akan selalu dikenal. Tapi aku baru nyadar loh kalau huruf L dalam logo Staples yang lama sebenarnya Staples yang setengah terbuka. Logo yang ini sudah digunakan selama lebih dari 25 tahun loh. Logo Netflix yang asli berupa gulungan film jadul yang memisahkan kata net dan flix. Perusahaan itu terbentuk sejak tahun 1997. Wow, lebih tua dari Google. Mereka memulai usaha sebagai jasa penyewaan DVD, tapi lalu beralih ke streaming. Dengan segala perkembangan teknologi canggih yang terjadi selama bertahun-tahun, terjadilah banyak perubahan logo. Dan meski kelihatan beda banget, logo Netflix yang paling baru masih memberi penghormatan kepada ikon asli tahun 1997. Memang kelihatannya cuma kayak huruf N warna merah, tapi coba perhatikan lebih cermat lagi, maka kamu akan lihat 2 garis luarnya agak lebih gelap daripada yang bagian tengah. Ini supaya kelihatan kayak gulungan film zaman dulu, kayak yang ada di logo asli mereka. Merek keripik terkenal, Tostitos, punya gambaran keseruan yang tersembunyi di mereknya. Huruf T, I, dan T di tengahnya itu sebenarnya 2 orang yang duduk di sebuah meja sambil menikmati keripik dan saus salsa lezat. Logo lama tim bisbol Milwaukee Brewers mungkin cuma mirip sarung tangan bisbol,
tapi kamu pasti terkejut. Coba perhatikan baik-baik, kamu akan melihat bahwa seluruh logo ini tersusun atas huruf M dan B. Wendy's menciptakan nuansa masakan rumah dengan logo mereka agar terkesan lebih ramah dan lebih dekat ke masyarakat. Tapi mereka sudah melangkah lebih jauh dengan pesan tersembunyi kalau kita zoom in logonya. Coba perhatikan kerah baju Wendy's dan kamu akan melihat tulisan berbunyi Mom yang berarti ibu. Logo Versace adalah kepala Medusa. Pendirinya, Gianni Versace, terinspirasi oleh karakter dari mitologi Yunani yang membuat siapa saja yang menatapnya berubah menjadi batu. Versace ingin agar pakaiannya berefek seperti tatapan Medusa karena saking indah dan memukaunya sehingga membuat orang menghentikan langkahnya, seolah mereka berubah menjadi batu. Didesain pada tahun 1913, logo 5 cincin Olimpiade telah menjadi salah satu bagian yang paling ikonis dari branding dunia olahraga. Dulu, pada awal tahun 90-an, hanya ada 5 benua, yakni Eropa, Asia, Afrika, Oseania, dan Amerika. Tiap cincin mewakili masing-masing benua. Sejak tahun 1950-an, banyak ahli geografi membagi Amerika menjadi 2 benua. Benua Antarktika juga ditambahkan sebagai benua yang sekarang kita kenal dengan benua ke-7. Tapi Olimpiade memilih untuk mempertahankan 5 cincin daripada menambahkan 2 lagi. Lingkaran biru, kuning, hitam, hijau, dan merah dipadukan dengan latar belakang putih, mewakili warna-warna bendera semua negara pada saat itu. Perusahaan celana jeans Levi's didirikan pada tahun 1873 dan sampai tahun 1923 dikenal sebagai merek 2 kuda. Ada gambar celana jeans dan 2 kuda yang sedang berusaha merobek celana itu di tiap celana jeans produksi mereka. Gambar ini dipakai karena kebanyakan pelanggan Levi's di tahun 1880-an sampai 90-an buta huruf. Artinya mereka tidak bisa membaca maupun menulis. Tapi Levi's ingin produk ini dikenal karena kuatnya, sehingga mereka menambahkan gambar itu agar pelanggan yang tidak bisa membaca tetap bisa tahu betapa kuat celana mereka. Logo Wikipedia memang sengaja dibuat tidak lengkap. Ini untuk mewakili sifat tidak lengkapnya proyek Wikipedia sebagai sebuah kesatuan. Selalu ada halaman yang bisa ditambahkan dan informasi baru muncul setiap hari. Gambar pada masing-masing keping puzzle juga merupakan huruf pertama Wikipedia dalam berbagai bahasa. Anak-anak panah pada logo Subway memiliki tujuan tersembunyi, yakni menunjuk jalan masuk dan keluar dari toko sandwich itu. Anak panah itu juga membantu mendorong gagasan kecepatan terkait dengan fakta bahwa Subway adalah pilihan makanan cepat saji keren. Ada ilusi optik tersembunyi dalam logo FedEx selama ini. Coba ambil teropong dan perhatikan baik-baik di antara huruf E dan X-nya, dan kamu akan melihat anak panah putih. Anak panah itu ditambahkan pada tahun 2000 untuk mewakili kecepatan, akurasi, dan ketekunan dalam mencapai tujuan. Burung merak yang tersembunyi pada logo NBC punya beberapa arti rahasia. Ketika logo itu didesain, TV berwarna baru saja diperkenalkan. Jaringan itu ingin mendorong orang untuk beralih dari TV hitam putih menjadi berwarna, sehingga memperkenalkan ekor merak dalam warna pelangi. Desain itu terinspirasi oleh ungkapan proud as a peacock atau bangga seperti merak, mendukung ide bahwa NBC bangga dengan sistem berwarna barunya. 6 warna bulu yang berbeda mewakili 6 divisi yang berbeda di jaringan itu. Tour de France adalah salah satu balap sepeda paling ternama di dunia dan logonya punya 2 rahasia tersembunyi. Pertama, ada pengendara sepeda tersembunyi dalam gambar yang terbentuk oleh huruf R dan O. Pengendara itu naik sepeda yang tersusun atas huruf-huruf O. Lingkaran di depan sepeda diberi warna kuning karena warna itu sama dengan baju yang dihadiahkan kepada para pemenang balap tersebut.